Ngeri banget Hadis kan, Pak? Bukhari. Bukan Muhammad yang menulis, Bu. Iya. Berapa abad kemudian? Memang. Abad kemudian baru ditulis orang. Betul. Itu pun negaranya pun negara kayak Masalahnya bukan apa? di Arab. Kalau memang kami tidak tahu berarti kami tidak ada dosa lah, Kak. Kalian Ya saja udah, Islam kau itu nggak ada yang dosa. banyak Udah, dosa. ya udah. Ya, Islam kau nggak ada itu dosa. menghalalkan babi, tapi pengikut Islam itu mengharamkan babi. Nah, itu dia. Bilang bahwa ini membuat kebingungan kan. Saya bilang bahwa Lah, kalau Jalan- kamu ingin membingungkan kami, nggak usah ngomong di sini. Ngapain kamu membingungkan kami gitu? Kebingunganmu jangan dibawa ke sini deh. Kita di sini mau membuat seterang-terangnya ilmu pengetahuan kita bagi di sini. Malah mau membingungkan dia. aku ajak abang itu sama Kak Uni itu ke Kristen supaya jangan Mana nanti bisa? apa. Yesus saja berbohong. Gini. ketika- Nah, iya, gini Bal. Kalau kamu suruh aku sama Iqbal, mohon maaf ya, kami jangankan pilih Tuhan ya. Aku pilih laki aja milih-milih loh. Betul. Jangankan pilih Tuhan nih Tuhan. si Iqbal nih. Si Iqbal ini jangankan milih Tuhan. Dia kalau milih kerjaan juga milih-milih nih bos mana yang mau dia kira-kira yang cocok buat dia tuh. Kalau bosnya galak Betul. dan aneh, nggak konsisten dia nggak mau. Apalagi Tuhan, bre. Mana mungkin kami mau? Kami Ya tidak- udah nggak bisa. Nah, Kenapa? tidak. Karena iman tanpa perbuatan mati. Gitu aja nggak Bukan. bisa jawab. Anda Padahal tidak kamu sendiri mengerti yang Alkitab, menstatementkan. Anda tidak mengerti Bible. Bukan saya nggak ngerti, tapi kamu yang nggak mampu menjawab. Bukan. Ketika Saya- kamu mengatakan, saya jawab, diam Anda- dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelajar Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kristen yang menjawab Bible seenak hati kalian, nggak ada otoritasnya. Makanya tema kita hari ini adalah dari mana Oten tahu kalau Tuhannya mau datang jadi manusia? Dari mana Oten tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan yang harus disembah? Dari mana Oten tahu kalau ada dalil dosa waris dalam Bible? Dari mana Oten tahu kalau kalian itu diselamatkan dan masuk surga? Ini yang harus kalian permasalahkan, karena ini yang masalah. Kalau kami nggak ada masalah karena pengetahuan kami dari Nabi Muhammad yang adalah Rasul Allah. Kalau kami menjawab Al-Quran misalkannya menggunakan penjelasan Rasulullah, wajar, karena beliau adalah suri tauladan kami. Dalilnya tadi saya sudah sampaikan. Sekarang saya balik bertanya kepada kamu. Belum, Kamu, Bu. umat- belum Oh, puas, lo Bu. takut, lo takut. Oh, no, Kalian takut. langsung mau membalas.
Belum Apa tuh? aja kan balas. Aduh, nggak sabaran ini Ibu. Makan dulu malam Bu. Udah makan malam dulu Bu. Biar nanti Pak, kayaknya Bapak ini mulai terlihat terguncang. Menyuruh saya makan itu tanda Bapak tidak siap menghadapi statement saya dan pertanyaan saya. Sebenarnya Bapak sadar bahwa Bapak tidak akan mampu menjawab semua itu. Dari mana kalian tahu bahwa penulis kitab kalian itu adalah Matius, Markus, dan Lukas? Ngeri kan pertanyaan saya kan? tadi aja belum Dari mana selesai, Bapak Bu. tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ngeri kan pertanyaan saya, Pak? Hadis itu Dari kan mana Bapak ditulis tahu kalau oleh ada orang yang dosa lain, waris? Bu. Ngeri banget Hadis kan, Pak? Bukhari. Bukan Muhammad yang menulis Bu. Iya. Berapa abad kemudian? Memang. Berapa abad kemudian baru ditulis orang. Betul. Itu pun negaranya pun negara kayak Masalahnya apa? di Arab. Jadi Iya, banyak terus sekali masalahnya yang apa? menyimpang dari hadis itu, tafsirannya. Yang mana? Yang menyimpang yang mana? Brother, tunggu deh. Kalau ngomong tuh jangan kayak kentut ya. Saya muak lihat orang Kristen ngomong dari ketidaktahuannya. Kamu jelaskan kepada saya apa masalah kalau hadis itu dituliskan oleh orang-orang yang berbeda zaman dan berbeda waktu dan berbeda negara dengan Nabi Muhammad. Masalahnya apa, Dok? Tole, Banyak kali masalahnya yang apa, Tole? bias, Bunda Bu. bingung. Nggak sesuai dengan Al-Quran. Yang bias yang mana? Yang mana bisa yang gak sesuai dengan Al-Quran Al-Quran, menjawab Tole? semua. Yang mana? Banyak Nggak banget bisa omongan Al-Quran lu tapi menjawab gak jelas semua. ya. Udah diam. Orang Kristen teman-teman kalau berbicara umpama terkentut, bunyinya terang kencang, baunya aja yang ada tapi nggak jelas bunyinya itu maksudnya apa, nggak ada diksinya ya. Baunya doang yang kecium gitu loh, busuk banget gitu ya. Bilang hadis bias, apanya yang bias? Hadis itu ditulis kemudian lah. Emang kenapa kitab kata-kata Tuhan lu aja ditulis beberapa tahun kemudian? So what problem get that? Apa kaidah yang terganggu dengan itu? Hah? Gitu ya. Nah, ini perlu kita pertanyakan nih. Dari mana sih umat Kristen itu tahu kalau Yesus itu benar-benar mau jadi manusia dan menyelamatkan mereka? Pede kali mereka ini ya. NPD banget kalian itu ya. Dari mana kalian tahu kalau kalian tuh bakalan masuk surga? Orang Kristen kok pede banget NPD? Hadis nggak sesuai dengan Al-Quran. Ah. Bu. Lari semua. Yang mana hadis? Ya hadisnya mana yang nggak sesuai? Banyak lah, pokoknya saya udah tahu Bukhari. Yang mana? segala Satu aja. macam. Aduh, jijik banget sama orang ngomong banyak lah tapi nggak bisa tunjukin satu. Udah diem lu ah. Udah ya, ludahin aja. Iqbal, udah kudus aja, ludah kudus aja. Menikahi anak yang Sekarang baru Iqbal. segala macam. Nah itu telan itu. Makasih Iqbal telah diludah kudus ya. Jadi kebanyakan orang-orang Kristen ini ketika terguncang dengan pertanyaan saya yang nggak mampu mereka jawab, mereka langsung kemana-mana. Hadis nggak benar, hadis. Halo, kalian tahu nggak? Suara terburuk itu adalah keledai. Tapi kayaknya kalian tuh lebih buruk daripada keledai, tau nggak sih? Nah gitu. Teman-teman Kristen, kalian itu minimal ya kalau mau ngobrol sama saya, belajar dulu dua bahasa. Satu belajar bahasa Ibrani, ya. Yang kedua belajar bahasa Arab tuh. Karena saya belajar kedua bahasa ini, walaupun saya belum ahli untuk menjelaskannya. Tapi saya belajar kok sedikit-sedikit ya. Jadi ngomong sama saya itu nggak perlu pakai bahasa roh, bahasa orang aja. Nah, sekarang saya tantang kalian semua untuk menjawab dari mana Oten tahu. Ini kajian epistemologis. Di mana kajian epistemologis ini kita mempertanyakan kevalidan sebuah pengetahuan. Dari mana umat Kristen tahu kalau mereka tuh bakalan diselamatin? Dari mana orang Kristen tahu kalau mereka itu betul-betul dikenal Yesus? Dari mana orang Kristen tahu kalau ada dosa waris? Dari mana kalian tahu kalau Tuhan kalian tuh pengen mati? Dari mana kalian tahu sih? Ngarang bebas kalian ini ya. Semua pondasi agama. Dari mana kalian tahu kalau Tuhan itu Tritunggal? Siapa yang ngajarin? Dasar kalian ini ngada-ngada merusak peradaban, ya. Jangan kalian ajarkan kesesatan dan menyimpangkan ajaran para nabi terdahulu dengan mengada-adakan. Terus bangga pula dengan kesesatan. Kalian semua Halo, Pak Restu, Pak Coba. Restu Pramojo. Silakan. Bentar nih. Pak Restu. Pak Restu Pramojo. Selamat malam. ya. Dari mana? Apa yang kau putar itu? Lanjut tuh nih. Ya naik ya waras-waras lah ya. Terima kasih. Kalian waras saja saya sudah terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman Kristen. Termute tuh nih, termute. Bener-bener aku sepakat sama Iqbal. Kalian normal aja, kita berterima kasih banyak lo bantu kami dengan cara jadi normal ya. Tolong jangan bebankan kami.
Ya tolong kalian jadi normal please. Kali ini aja kalian normal gitu. Di Komal Edis nggak apa-apa lah kalian menunjukkan kegilaan kalian, tapi di sini kalian normal dong ya. Ini Komal manusia. Kami berusaha memanusiakan kalian. Masa kalian nggak mau memanusiakan diri kalian? Kalian jangan merusak ras peradaban. Nanti teorinya si apa? Ada fitnah yang mengatakan manusia dari kera, nanti benar-benar dipercaya loh. Karena buktinya kalian tuh manusia perubahan dari kera jadi kalian tuh. Artinya nggak ada bedanya sama kera gitu. Tolong ya. Tolong dong, jangan kayak gitu. Tolong jangan siksa kami lah. Jadilah manusia sejati ya. Oke. Yang naik tolong yang normal ya. Aku ada 13 orang yang naik nih. Kita coba lihat nih Bapak Amel nih. Mudah-mudahan Bapak Amel nih. Bapak Amel tolong bikin bangga Amel ya. Jangan permalukan Amel. Halo Bapak Amel, muslim dan muslim. Bapak Amel jangan permalukan Amel ya. Bapak Amel, muslim dan muslim. Oke, Bapak Amel turun dulu ya. Bapak Amel cari Mama Amel dulu ya. Mama Amel mungkin hilang di pasar itu. Cari dulu. Daripada diludahin sama Iqbal. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya saya itu tidak suka meludah itu teman-teman. Serius. Tapi kadang kalian seperti buka mulut di depan muka saya itu, tolonglah. Ya mau nggak mau kan ya, mohon maaf. Gitu ya, Iqbal, ya. Mohon maaf. Ini kok setiap orang naik jadi aku yang gede ini. Karena settingannya begitu. Halo Roni Ulba, muslim dan muslim. Muslim, Mbak. Tuh. Oke, Bang, kita bisa kalau bisa kita naik yang muslim, yang non muslim dulu ya, biar kita tahu nih orang Kristen ini tahu dari mana sih gitu ya. Kebingungan berabad-abad lamanya mana tahu terjawab malam ini gitu. Bang, kesempatan dia dulu menjawab, ya. Bang. Betul. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk menjawab. Ya. Dari mana? Oh, dari mana si Oten ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya. Aku bingung Ya. yang mana non muslim tahu. Oke, Pak Fans, selamat malam. Fans. Alah. Aduh, memang ini agak berat kajian kita ya, tapi berjuanglah teman-teman Kristen ya, supaya kalian tidak mempermalukan gereja kalian ya. Mohon dengan sangat ya. Saya ulangi pertanyaannya teman-teman. Dari mana sih umat Kristen tahu kalau mereka bakalan masuk surga? Yang kedua, dari mana mereka tahu kalau Tuhan mereka pengen mati? Yang ketiga, dari mana mereka tahu kalau kitab mereka suci? Dari mana sih mereka tahu kalau Tuhan itu Tritunggal? Nah, ini kita akan kupas tuntas malam ini bersama Ibu Gembala dan Bapak Pendeta. Ya, silakan. Tapi Delta betul, kalau dan Rendra. saya pendeta, saya sepakat. Pendekar tauhid. Iya. Iya, pendekar tauhid. Pendeta itu dari kata pandita, artinya orang-orang yang berilmu. Itu kan kata bahasa Sanskerta, pendeta itu, pandita. Ya, teman-teman yang di bawah Halo, bantu tap-tap layar, dikencengin tap-tap layarnya teman-teman. Dikencengin tap-tap layarnya, dibantu share-share. Buat yang belum follow silakan follow dulu ya. Follow akun Uniriva. Akun saya di follow dulu. Ya, sapa tamu dulu kita ini. Ya, sebelum sapa tamu bentar Iqbal. Teman-teman di bawah yang bilang berani nggak ya dia naik ke Komal Edis? Pertanyaannya bukan itu sayang, pertanyaannya berani nggak Edis naikin saya gitu. Itu Lanjut, betul Iqbal. itu. Ya, Pak Delta, selamat malam Pak Delta. Delta, selamat malam. Assalamualaikum. Delta. Waduh. Ini kayaknya Kristen pada terguncang ini. Pak Rendra Haryanto. Mungkin Oke, narasi saya dulu akan nih. mengulangi kembali. Saya akan mengulangi kembali. Kalau pertanyaan serupa ditanyakan kepada umat Islam itu akan menjawab hal yang fundamental. Ingat, hal yang fundamental itu akan langsung go to Al-Quran. Siapa Tuhan kalian? Allah. Siapa Nabi kalian? Muhammad. Apakah Quran suci? Yes. Dalilnya di mana? Di Al-Quran semua, by the way. Ya, itu ya hal yang fundamental. Apakah kalian dijamin masuk surga? Bukan kami, tapi orang yang beriman dan beramal soleh. Mana dalilnya? Al-Quran lagi. Ya, jadi semua hal yang fundamental
yang kami imani itu jawabannya langsung di Al-Quran, tapi di Kristen Tritunggal dari Tertullianus. Geri banget loh guys. Dalil tentang dosa waris nggak pernah diajarkan Yesus. Nah, orang Kristen ngaku-ngaku masuk surga itu juga nggak pernah diajarkan Yesus. Terus kalian tahu dari mana gitu? Kok bisa pede banget? Kalian tahu nggak sih? Ada salah satu penyakit kejiwaan, penyakit mental yang muncul akhir-akhir ini yang disebut dengan narcissistic personal disorder. Apa nama penyakit kejiwaan ini? Penyakit kejiwaan ini adalah penyakit di mana seseorang itu sangat percaya diri sampai-sampai nggak tahu diri gitu. Saking percaya dirinya dia nggak tahu diri gitu loh. Nah, ternyata ada orang-orang yang mengklaim saya loh Yahudi rohani. Emang kalian keturunan Yahudi? Iya, Yahudi rohani. Maksudnya apa? Ya rohani, tapi nggak bisa dijelasin. Saya loh anak Tuhan. Itu tau gak sih, itu ke MPD banget, tau gak sih, kayak ngerasa masuk surga padahal lu bukan siapa-siapa gitu. Ya, terus kalian nggak juga bisa tunjukin bahwa kalian itu pasti masuk surga gitu. Silakan disapa Iqbal, saudara kita yang udah masuk. Oke, Pak Andre Putra Flores, selamat malam. Pak Andre. Malah ketawa. Pak Andre. Debat tidak jelas. Kenapa? Kenapa Pak Tidak Andre? jelas debat. Debat tidak jelas maksudnya apa? Mungkin Kita Anda lagi yang nggak tidak debat, jelas. Pak. Kita lagi nggak debat, Pak. Kita lagi bertanya, kita lagi diskusi, bukan debat. Kalau debat itu contohnya gini kabur. nih. Yesus adalah Tuhan. Bukan, Yesus bukan Tuhan, dia adalah hamba. Tuh saya debat. Saya di sini mau berbagi ilmu dan meminta ilmu kalian. Itu pun kalau kalian punya. Makanya saya tanya, dari mana sih Kristen-Kristen tahu kalau Yesus adalah Tuhan? Dari mana umat Kristen tahu kalau kitabnya suci? Dari mana sih orang Kristen tahu penulis kitabnya itu adalah Matius, Markus, dan Lukas? Dari mana kalian tahu kalian itu punya dosa waris? Dari mana kalian tahu kalau kalian pasti masuk surga? Itu semua wajib dijawab. Kalau kalian tidak tahu dari mana, kok bisa-bisanya kalian pede banget ngejawabin hal yang tidak kalian ketahui ya? Kalian tuh kayak NPD, tau gak sih? Sadar gak sih kalian NPD? Narcissistic Personal Disorder. Halo Lope. Ya, Lope. Lope. Halo, selamat malam. Halo, Lope. Oh iya, sebelum Lope menjawab, nih ada komentar bagus nih, aku baca dulu ya. Aku seneng bacain komentar ini nih. Ini Masya Allah ya. Dari Eletologin, jangan kasih mutiara pada babi. Betul, jangan kasih benda-benda kudus kepada babi. Sayangnya umat Kristen mencampurkan Roh Kudus dalam dirinya dengan memasukkan babi ke dalam dirinya. Kalian kejam banget ya, Roh Kudus digabung lagi sama babi. Kejam. Kejam banget orang Kristen Sudah ini. tahu babi itu kemasukan legion, kotelan lagi. Iya, enggak, kata Yesus jangan memberikan barang kudus kepada makhluk, kepada babi dan anjing. Lah mereka memasukkan anjing babi ke mulut mereka. Mana babi pernah kemasukan legion lagi? Aduh, sedih banget sih memang. Yang umat Kristen dong yang naik biar kita dapat ilmu nih. Ya, yang Muslim dibawa aja dulu. Meledak. Halo Pendi Pradana. Oh, turun. Apa Uniriva sama Iqbal ini menakutkan ya? Iqbal, kita kayak menakutkan orang Kristen ya. Kita Sepertinya kan takut sekali, lucu. betul. Takut sekali kan orang imut dan oten lucu. ini. Apa ini? Ya emang kita salah apa ya Iqbal ya? Apa kita ini mengguncang iman mereka? Waalaikumsalam Muslim Pak. Waalaikumsalam. Rumi Nora. Ini Rifa. Terima kasih banyak yo. Belajarnya, aku belajar loh banyak. Oh, Mantap. siap, insya Allah. Siap. Terus berjuang di jalan Allah ya. Assalamualaikum. Juga aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Kenapa sih umat Kristen kayak gitu banget sih sama kita aja takut katanya anak Tuhan. Masa anak Tuhan punya Roh Kudus dalam dirinya, masa ngelawan nenek-nenek? Katanya aku nenek-nenek, tapi pas bilang aku nenek-nenek malah sama nenek-nenek takut. Gimana sih? Aku lo nggak pernah makan orang. Aku tuh nggak kayak Yesus yang suka marah-marah. Aku mau orangnya baik, agak-agak baik-baiknya gitu. Halo Bekecot, Muslim non Halo, bekecot. Bekecot.
Assalamualaikum Bunda, terpencet ini. Waalaikumsalam. Iya, Oke, Bang siap Pak begitu. Kencot. Saya turunkan dulu ya. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut kajian kita mumpung teman-teman Kristen belum naik. Nah, teman-teman perhatikan dengan baik. Ilmu pengetahuan itu bisa didapat dari beberapa cara. Kalau ada ilmu pengetahuan tentang Tuhan didapat dengan cara ditemui sama Tuhan, Tuhannya perlu dicurigai ini. Ini Tuhannya ada apa gitu. Kenapa? Karena kalau memang Tuhannya mau memberi informasi kepada manusia dengan turun sendiri, lu ngapain ngutus nabi zaman dulu Tuhan? Aneh kan? Ini Yesus nih, gue nanya sama Yesus nih. Kalau Yesus itu mendatangi Paulus terus mengkristenkan Paulus, ngapain lu utusin nabi bertahun-tahun? Ngapain? Mending lu datangin kita satu-satu biar kita Kristen semua. Selamatkan kita, kan lu bisa berubah jadi banyak. Datangin aja itu Hitler biar dia bertobat. Datangin aja itu Gus Dur. Datangin aja Siddhartha Gautama. Ngapain lu cuman milih Paulus sebiji doang, Yesus? Kan bingung kitanya. Itu sih, makanya aku bilang tuh kayak, mohon maaf ya kata-kata aku agak kasar nih. Itu biang kerok dari perselisihan kita tuh kayak Yesus yang bikin masalah gitu. Soalnya dia Tuhan, nggak aku Tuhan. Kan bingung kita. Dia Tuhan tapi nggak ngaku Tuhan. Kalau Allah kan jelas tuh, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kalau ada yang mengingkari itu udah jelas tuh ketulis, punya aja yang nggak mau gitu. Tapi kalau Yesus dikatakan Tuhan, kenapa dia nggak jujur aja bilang kalau dia tuh Tuhan dari awal biar kita tuh nggak berdebat, nggak ada perang salib, nggak ada poso, nggak ada pertengkaran gitu loh. Jadi Yesus tuh maunya apa? Maunya kita tuh tersesat atau selamat nggak sih? Kalau pengen semua manusia selamat ya simpel-simpel aja lah kalau ngomong, nggak usah pakai perumpamaan dalam Matius pasal 13 ayat ke-1 sampai ke-14 tuh. Ribet tau nggak sih? Jadi please dong teman-teman Kristen, berhenti memfitnah Yesus. Cukuplah kalian menghina Yesus dan memfitnah Yesus beratus-ratus tahun mengikuti jejak-jejak orang Romawi yang emang udah dasarnya ngeinjak-injak ajarannya orang Yahudi. Kalian nggak tahu sejarahnya dulu. Yudas di zaman Yudas Makabe, dalam kitab Makabe Deuterokanonica pasal pertama ayat ke-56, tahu nggak kalian? Orang-orang Yahudi ketika mereka itu menjalankan agama Yahudi, mereka diazab, disiksa sama orang Romawi. Mereka nggak boleh makan makanan kosher, mereka dipaksa makan babi, ya. Mereka nggak boleh menjalankan hukum Taurat. Tahu-tahu penyiksaan yang dilakukan oleh orang Romawi kepada orang Yahudi menjadi ajaran di Kristen. Ngeri nggak? Ini aku tunjukin Yudas Makabe nih, ya. Yudas Makabe di dalam kitab Deuterokanonica, kitabnya orang Katolik. Orang-orang Yahudi tidak boleh makan makanan kosher. Kalau bertemu kitab Taurat disobek-sobek. Tahu-tahu apa yang dipaksakan Romawi di zaman Yudas Makabe menjadi ajaran di Kristen. Kristen makan babi, nggak lagi menjalankan hukum Taurat, nggak lagi mengimani Taurat sebagai panduan berkeyakinan. Nah, makanya aku bingung nih kalian umat Kristen tuh kenapa berpihak sama kejahatan sih terus-terusan? Contoh, ketika Konstantin menyerang menjajah suatu negara, masa dia bilang dia lihat salib? Masa iya Tuhan mengajarkan untuk menjajah? Kalau kalian percaya Konstantin itu melihat tanda salib di langit, berarti kalian percaya bahwa Yesus itu memvalidasi penjajahan gitu? Sedih gak sih agama yang bersandar kepada ketidaktahuan dan berpihak kepada kejahatan seperti kalian? Makanya kami hadir untuk memprovokasi akal kalian agar kalian berpikir, apa iya ini ajaran yang benar? Nah, ayo teman-teman diskusi bagus-bagus, gak usah marah-marah. Kalau marah-marah buktinya kalian sedang terguncang imannya, gak bisa jawab aku, ya gitu. Lanjut Iqbal. Oke, sebentar sapa tamu dulu. Oke, Pak Ruben Alfridus. Pak Ruben Alfridus, selamat malam. Pak Ruben Alfridus. Anda kenapa terguncang, Pak? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Aditya. Waalaikumsalam. Gimana? Ya Aditya, ada yang mau disampaikan? Gini, aku sebentar Umi ya. Aku tadi lihat debat di roomnya Al Majid. Itu dia mengaku Islam, ya, mengaku Islam.
Oh, Cuman- gak usah, udah paham, nggak apa-apa bang, udah ngerti itu kita. banyak yang tersesatkan di situ ya, minta bantuannya ya dari Umi. Enggak, Umi saya ke nggak sana mau ya. bantuin bang. Saya nggak mau bantuin karena buat apa meluruskan orang-orang memilih sesat? Ngapain? Itu bukan tugas saya. Ngapain saya ngurusin si Majid? Majid kan si ngapain saya bahas? Iya. Ya itu Saya nggak banyak ada. yang ini Saya maksudnya. bang, sesat dan nggak sesat seseorang itu bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya itu mengedukasi publik karena saya mahasiswi prodi komunikasi penyiaran Islam. Jadi saya Iya, nggak ada urusan dengan orang-orang maksudnya- tersesat gitu loh. Maksudnya begini Umi, itu kan dia melontarkan paham taat itu. Jadi Islam itu katanya Trinitas juga katanya gitu Umi. Iya kata dia Jadi kan, nggak ada ya yang udah bisa kata bantah. dia begitu. Biar aja dia Bukan nggak ada beriman yang dengan bisa itu bang bantah Aditya. bang. Bukan nggak ada yang bisa bantah. Tidak ada ulama, scholar, jumhur yang mengatakan seperti itu. Jadi ngapain saya bantah? Kalau ada ulama yang berpendapat seperti itu, baru saya ikut mereaksi lagi. Ngapain didengarin? Emang Majid siapa? Anda kenal Majid? Anda tahu dia siapa? Iya maksudnya dia kan Ya si udah, A. terus? Ya, Iya, maksud saya gini loh maksud bang, saya- abang mengganggu diskusi kita bang. Saya tanya, si Majid itu scholar bang, ilmuwan, saintifik atau ulama? Ya nggak tahu juga dia. Ya ngapain abang bantah dia? Emang penting buat dibantah? Ya Kecuali dia ulama. Maksudnya kalau saya kan menyampaikan ini supaya ada orang yang tahu di situ untuk mendebatnya. Iya bang, Iya, kalau sudah iya, tahu udah, Bang. seseorang itu bukan Ya. siapa-siapa, terus kenapa kita harus pikirkan, kenapa sih harus mempromosikan orang yang tidak terkenal gitu loh? Dia bukan Iya. ulama, terkenal juga kagak, pemimpin juga enggak, pemimpin sekte juga enggak. Kalau yang berbicara itu misalkannya Quraisy Shihab, saya datengin bang. Saya bertanya di situ, Oh. lah ini si Majid siapa gitu loh bang? Iya. Aneh ya bang ini mempromosikan orang yang nggak kita kenal gitu. Bukan Bukan mempromosikan, Ada orang, bukan. kalau ada orang yang tersesat di situ ya udah goblok aja kalian tersesat sama orang nggak jelas, aneh. Ya, Pak Ruben, selamat malam. Emang Majid siapa gitu loh, aneh kalian ini mempromosikan orang-orang nggak jelas di Komal ini. Mending kalian promosiin tuh promosikan siapa? Promosikan si Komalnya Gregorius. Coba nanti datang ke Komalnya Gregorius ya, atau Komalnya si Iqbal nih. Ini kalian mempromosikan orang yang kita nggak kenal, nggak jelas gitu. Ada Kecuali urusan dia tuh nggak sekolah. penting. Itu, iya. Apa Sesat- namanya sesat. Iqbal di sini kan hujan. Suara Uni berisik nggak? Enggak sih, aman sih. Nah yaudah. Aman mas ya. Aneh teman-teman Islam ini ya, bingung saya. Kalian itu sedang membuat orang bodoh terkenal dengan mengulang-ulangi nama orang itu di Komal kita yang penontonnya 1.000 ini. Di Komal Majid berapa sih yang nonton? Ayo, berapa orang nonton di Komal Majid? Nah, kenapa kalian promosikan Komal yang tidak ada penontonnya di Komal ini? Ya Allah, aneh deh kalian. Lanjut. Ya, Adit, yang nonton 2000. Iya, biar aja Adit. Iya, nggak apa-apa. Mereka yang memilih mau menonton itu, mereka yang memilih mau menyimak di situ, mereka yang memilih untuk naik ke atas ngobrol sama Majid. Dia mau sesat itu pilihan Si dia yang botol. Iqbal, Kan kita live Aditya juga. nih gini loh. Aditya, kamu kan Islam, ya udah kamu lurusin Aditya. Kenapa kami yang kamu suruh? Kita mah bukan cuma ngelurusin. Kita di sini penginjil ya. Ngapain ngelurusin orang yang udah milih sesat? Aneh sih Aditya ini maksa-maksa. Aneh. Oh. Ya, Pak Ruben, buka kamera dulu, Bapak Ruben. Sabar bang. Oke, siap. Ini menarik. Nah, ini keren diskusinya nih. sopan. Iya Pak Ruben ini buka Mau cam buka keren banget. kamera, mantap. Sabar. 1001 kayak Pak Ruben. Saya harap Pak Ruben sopan, bisa berdiskusi dengan baik agar kita Keren bisa mengedukasi teman-teman Kristen, Pak Ruben ya, supaya tidak jadi Kristen lagi. Ya, sudah, bang. Bukan begitu bang. Oh, bukan begitu, maaf Bang, saya salah. Ya, berarti. intinya kita mau dapat ilmu dari Pak Ruben deh gitu aja. Ah, Saya kan di sini mahasiswi Pak cuma nanya Ruben. aja, Bang. Saya Maaf ya. ya Pak. ya, buka kameranya Pak. Ini saya undang. Buka Saya kameranya cuma Pak. pengen Biar- nanya aja, ini bukan ini masalah gelap di saya ini bang, bu. Gelap di saya. Gak apa-apa, buka, coba dibuka dulu. Mana tahu masih ada pencahayaan sedikit. Gak apa-apa, ngobrol santai aja gitu. Kenapa Pak. sih rata-rata kalau teman-teman Kristen disuruh open cam pasti Iya, gelap, mati kameranya lampu? apa ini lampunya padam. Iya, seolah-olah tuh PLN tuh rasis banget ya matiin lampu di rumah Pak- orang Kristen semua. Lampunya mati bang. Ya, Lampunya tolong mati. dong.
PLN, jangan Bang, matiin lampunya lampu di mati. rumah orang Kristen mulu. Ya, gelap. Kenapa sih setiap orang Kristen mau Bentar ya. open cam pasti mati lampu mulu? Atau gini aja, saya nggak usah kameranya. Gini aja. Saya mau cuman nanya aja. Ah, gimana coba? Saya matikan aja lah kamera daripada gelap begitu, Pak. Sudah silakan lanjut, Pak Ruben. Iya, ini lampu. Sabar lampu ini. Coba lampu satu. Coba nyala. Halo, halo Bang. Ya, halo, coba nyalakan lampunya satu di situ, ada nggak? Dicoba dulu nyalakan lampunya, Pak. Halo. Mana lampunya nggak nyala-nyala? Waduh. Pakai lilin Pak, pakai lilin. Jaringan putus ini Bang. Halo. Waduh. Halo, iya, halo. Kedengaran, Halo, Pak? Pak. Kedengaran suara Bapak, kedengaran. Saya kalau nanti ke Pental minta maaf ya teman-teman ya, Iya. karena di sini lagi hujan lebat. Aku takut nanti tiba-tiba wifi-nya atau signal terganggu. Suaranya kedengaran ya? Tapi suaranya Suaranya kedengaran. kedengaran, Udah Pak. Pak, biar nggak lama-lama. Udah Bapak bertanya aja, mana tahu kami bisa Silakan bantu lanjut, jawab. Silakan silakan. Pak. Nah, gini aja. Tadi itu saya dengar kakak ngomong itu. Apa tadi yang pertama itu? Diskusinya apa tadi itu? Coba ulang dulu. Oh, di sini kalau saya ditanya sama umat Kristen nih, Rifa, siapa Tuhanmu? Allah. Dari mana kamu tahu? Al-Quran. Nah, kalau saya tanya sama umat Kristen, siapa Tuhanmu? Yesus. Dari mana kamu tahu? Ah, jadi begini, pada mulanya firman adalah Allah. Kayak gitu-gitu Pak jawabannya. Jadi saya bingung, taunya dari mana kalau Yesus Tuhan. Nah, yang kedua, mana Al-Quran? Apakah Al-Quran kitab suci? Iya. Dari mana kamu tahu Al-Quran? Nah, kalau saya tanya, emang kalian kitabnya suci? Iya. Dari mana kamu tahu? Jawabannya, jadi begini, pada mulanya firman bersama Allah. Gitu-gitu terus Pak jawabannya. Jadi saya bingung Pak. Semua doktrin agama Kristen itu tahu dari mana sih gitu loh? Doktrin bahwa Yesus akan mati jadi manusia menyelamatkan kalian, kemudian ada dosa waris dan segala macam, itu tahu dari mana gitu? Itu mungkin yang pengen saya tanya sama kalian. Tapi pertanyaan ini juga saya akan jelaskan dari sisi Islam supaya kita mendapatkan dua arah gitu loh. Silakan Pak. Iya, siap. Halo. Ya, Pak Ruben, langsung saja, Pak. Silakan Pak. Apa ini dari tadi halo-halo terus? Saya di sini, Pak. Sabar, ini tidak kedengaran saya ini. Pak. Kedengaran. Apa dari tadi halo, halo? Ini saya ada di layar ini, Bapak. Bapak lihat masa HP-nya mati juga layarnya? Atau gini, mungkin Bapak nggak bisa menjawab. Halo, Pak Ruben. Halo. Halo, Ruben. sabar, saya cari lampu dulu supaya enak lihatnya. Oh, Sabar. Bapak membuka. Oh ya, oke, Bapak membuka kamera. Oke, siap. Itu saya undang buka kamera, Pak ya. Ya, sabar. Ya, mudah-mudahan Bapak tidak berdusta. Saya sudah nunggu-nunggu dari tadi, sekalinya Bapak tiba-tiba turun. Wah, Bapak masuk neraka, Bapak, Pak. Sudah saya tunggu-tunggu, ternyata Bapak tidak cari lampu, Bapak tidak pasang lampunya. Bapak tidak mau on cam. Tiba-tiba Bapak kabur. Wah. Ya, moderator, kita fokus satu dulu teman-teman. Nggak usah naikin yang lain dulu kalau belum pasti Islam juga. Belum pasti Kristen ya. Kalau masih kurang jelas daripada mengganggu diskusi. Fokus sama Pak Ruben dulu kita. Ya, sabar. Apa lagi ngapain Pak? Lagi memasak? Bapak ketawa itu loh.
Pak Ruben. Panipu ini, weh. Malah ketiduran dia. Lain macam suara babi itu. Lah bapak tidur. Sabar, saya kasih makan babi dulu. Sabar. Oh, kasih makan babi dia. Nasib. Dia, Aku turun di bawah sana. dia lagi. Dia lagi ngasih makan babi, kita di bawah sama dia, ya Allah. Botol. Dia ngasih makan babi, kita di bawah sama dia, kita nungguin dia. Dia lagi ngasih makan babi ya bapak, ada aja. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kristen emang lucu-lucu banget. Ya, halo Naila. Kau. Sudah kuduga mau di-prank, masuk neraka kau itu, Ruben. Pak Ruben bohong, nggak boleh gitu Pak Ruben. Pak Ruben mah kayak gitu. Kita serius bapak main-main. Iya. Nunggu-nunggu dia, malah dia kasih makan babi, dia tipu-tipu lagi. Mudahan kau yang dimakan babi nanti. Halo Ops, Pak Ops. Naila turun dulu ya, nggak ada suara. Ops. Halo. Oten itu Umi mau ngomong, Oten itu memang seperti itu, nggak diajarin akhlak, karena akhlak itu ajarannya orang Islam, Umi. Ya. Gitulah Pak. Ya Pak. Itulah Pak ya. Makasih ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Wah, sakit kepala saya kalau begini nggak jalan Bodat. diskusi ini, boy. Ini ada Bodat nih. Ada Bodat. Halo, Bodat. nih. Halo Nenek Ripa. Iya Bodat. Itu dicariin Edis tuh. Yang sopan lah, Oh, iya? yang sopan lah, masa sama perempuan Edis kok nyari nggak sopan? saya. Edis. Iya. Katanya Edis Nenek nih- Ripa oh iya. ini paling pintar. Enggak. Edis berani naikin saya enggak? Dinaikin itu lagi nyari itu. Oke, oke. Kalau gitu tolong siapkan karpet merah buat saya. Kamu ke tempat Edis sekarang. Saya minta Udah waktu siap. 30 menit. Ya udah turun ya kalau gitu 30 turun ya. Udah minum kencing Edis belum? 30 menit. Iya. Saya cuma minta waktu 15 menit untuk memberitahukan kepada kalian bahwa Edis mengakui dia menyembah kelamin Yesus. Waktu saya diskusi sama Edis mengatakan bahwa Yesus adalah kelamin. Edis saya tanya waktu itu, Edis, apakah tangan Yesus adalah Yesus? Iya. Apa kelamin Bareng Yesus si adalah Iqbal Yesus? nggak Iya. apa-apa, bareng Iqbal nggak apa-apa. Biar Enggak usah. Saya sendiri aja, nggak usah. Saya sendiri aja ya. Bilang sama Edis ya, siapkan waktu untuk saya 15 menit ya. Nggak usah lama-lama sama saya mah. 15 menit saja saya membuktikan kalau Edis penyembah kelamin ya. Tapi nanti saya mau kajian dulu ya. Tapi dengan catatan nih, bilang Edis jangan takut dulu sama Unirifa gitu ya. Kalau saya nongol jangan diblok. Jangan akun saya nongol langsung diblok, nggak bagus kayak gitu ya. Lanjut. Teman-teman ya, kenapa umat Kristen selalu mempromosikan Edis? Karena mereka tahu walaupun yang nonton 50k, 20k tapi nggak ada yang bertobat jadi Kristen menurut mereka. Jadi mereka sedih gitu loh. Kita yang nonton cuma 1000, ada yang mualaf tadi malam. Nonton 5000, nonton 7000, yang mualaf ada hampir tiap hari. Edis yang nonton 20.000 malah ngehujat Yesus di bawah. Yang paling banyak tuh umat Islam yang ngehujat Yesus, tau nggak? Aduh, saya mualaf gara-gara nonton Edis katanya. Waduh. Bagi kami Edis itu botol. Selamat malam, Pak. Malam. Selamat malam. Apa?
Kalau sesuai tema di atas itu, dari mana Oten tahu apanya sebenarnya yang kami tidak tahu, Kak? Coba dijelaskan. Silakan Mi. Ya, dari mana kalian tahu kalau ada dosa waris? Dari mana kalian tahu Tuhan kalian mau mati buat kalian? Dari mana kalian tahu kalau kalian masuk surga? Silakan dijawab. Iya, dosa waris itu dari Adam dan Hawa itu. Itulah makanya Yesus diutus jadi manusia. Itulah Mana yang ayatnya? dia tebus. Ayatnya. Bawa ayatnya. Itulah Ayatnya yang mana? diselesaikan itu. Makanya di Ayatnya pesan- mana? Oke. Aduh, orang Maka Kristen ini pesan- apa sih? Kita tuh butuh ayat. Dari mana kalian tahu? Oh, dari kitab suci saya. Ayatnya ini. Apaan sih nih orang? ini bisa dianalogikan kagak atau tidak? Saya tanya dari mana kalian tahu kalau ada dosa waris? Iya, kami tahu bahwa Adam dan Hawa itulah yang dibilang Dari dosa mana waris. kamu tahu kalau Adam mewariskan dosa? Oke. Dosa itu nggak tahu dari mana datangnya dan kemana Dari perginya. mana kamu tahu kalau Adam mewariskan dosa? Ngerti nggak sih pertanyaan kita? Oke lah, kalau memang kami tidak tahu berarti kami tidak ada dosa lah, Kak. Kalian Ya saja udah, Islam kalau itu nggak ada yang dosa, banyak udah, dosa. ya udah. Ya, Islam kalau nggak ada itu dosa. menghalalkan babi, tapi pengikut Islam itu mengharamkan babi. Nah, itu dia. Itu artinya. Ya, Nabi Berarti nggak ada Muhammad ya, teman-teman, ya? menghalalkan babi, tapi kalian mengharamkan gitu loh. Ini orang-orang pada normal nggak sih? Teman-teman, ada nggak orang Kristen yang lebih gila daripada ini? Ya teman-teman, gini ya, kita ini lagi bicara kajian epistemologis. Dari mana kita dapat informasi? Kalau kita tidak bisa membuktikan pengetahuan kita itu ada sumbernya, maka itu namanya kebohongan. Maka umat Kristen selama ini telah membohongi banyak orang dengan mengatakan Adam itu berdosa. Coba kau tunjukkan kepadaku di mana ayat bahwa Adam terkutuk. Coba. Tidak ada yang dibilang bahwa Ya Adam udah, itu terkutuk. kalau gitu gagal Tuhan kau turun, udah kudus itu. Kalau memang tidak ada dalilnya Adam terkutuk, Tuhan kau ngapain mati? Gak ada gunanya. Ini Tuhan kalian tuh kayak, tau nggak sih, kayak ngelakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya gitu loh. Iqbal, Uni kan di sini kan hujan lebat nih. Uni nggak dengar omongan pakai handset pun nggak dengar. Iqbal layanin dulu boleh nggak sampai hujannya agak reda, nanti baru Uni masuk lagi. Oke. Yang penting tema Uni adalah dari mana mereka tahu. Kita cuma pengen tahu mereka tuh tahu dari mana. Itu aja tema kita kali ini. Karena mereka Siap. banyak bohongnya. Oke, aman nih. Siap. Ya, Nelia nih, selamat malam. Nelia nih, selamat malam. Bu Nelly, selamat malam Bu. Halo Pak Pur. Bu Nelly, selamat malam Bu. Kenapa tekan multi kalau nggak mau ngomong? Bu Nelly, sakit ya Bu? Aduh, berat. Oten. Ayo garis tank, naik garis tank ke atas, ayo. Ya, Berliando, selamat malam. Berliando, selamat malam. Berliando, selamat malam. Ya, Om Rek, selamat malam. Ya, selamat malam. Islam Kristen, Pak. Kristen. Oke, buka kamera Pak, saya undang. Biar tidak ada potensi penghujatan. Ngobrol santai. Silakan buka kamera Pak. Tapi nggak kedengeran kan hujannya kalau ini buka mic gini? Enggak nih, aman. Aman. Lah, Pak Omrek mati lampu juga. Wah, berarti rata-rata rumah orang Kristen mati lampu ya? Iya. Ini PLN ini rasis banget ya, yang dimatikan lampu orang Kristen aja ya. Iya. Coba nih nyalakan lampunya Pak Omrek. Gimana mau? Pokoknya di rumah orang Kristen mati semua lampu teman-teman ya. Kau ini bagaimana sih? Kau tinggal di mana?
Kacau. Ya udahlah, jadi nggak ada gunanya Anda mati lampu. Kita juga nggak bisa lihat hidung Anda ya Pak. Jadi ngapain Anda buka cam gitu loh? Ikan aja kameranya. Silakan Pak Omrek, Duh, lanjut udahlah. diskusinya. Kalau silakan. takut Pak, kalau takut tuh nggak apa-apa, bilang aja jujur aja takut, jangan dipaksain. Kita mah beda. Kalau Kelihatan nih. yaudah silakan Pak Omrek. Di sini kita diskusi tentang tema. Kalau kami umat Islam ditanya, kami akan menjawab menggunakan Al-Quran, hal-hal yang fundamental dalam agama kami. Tapi kenapa sih umat Kristen ini kalau ditanya hal-hal yang penting dalam agamanya, kenapa nggak ada jawabannya dalam Bible gitu? Contoh, dari mana kalian tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta? Ada nggak dalilnya di Bible? Dari mana kalian tahu ada dosa waris? Ada nggak dalilnya? Dari mana kalian tahu kalau Tuhan kalian pengen mati menyelamatkan kalian? Dari mana kalian tahu kalau kalian pasti masuk surga? Nah, hal-hal seperti ini tuh kalian tahu dari mana sih? Silakan dijawab. Ya kan tuh Allah Bapa itu kan roh, Yesus itu daging. Yang kita tanya tuh dari mana kamu tahu, Pak? Bapak tahu dari mana? Dari mana? Dari firman Firman mana nih? Tuhan. Tuhan berfirman kepada Bapak. Diturunkan firman. Diturunkan bentuknya kayak mana? Untuk Tuhan Yesus. Oh, jadi Yesus itu yang ngasih tahu ke Bapak. Ya, Bapak ketemu Yesus. ya. Kapan? Berbahagialah orang yang tidak melihat. Enggak, saya lagi nanya bahagia-bahagian pas saya nanya Bapak kapan ketemu Yesus? Firman kami. Kapan? Hah? Iya, kapan Yesus bilang kalau dia itu adalah pencipta langit dan bumi itu kapan? Memang ibu jumpa sama Nabi Muhammad? Enggak, saya nggak jumpa sama Nabi Muhammad. Tapi kalau saya tahu tentang Nabi Muhammad itu dari hadis yang diriwayatkan turun temurun dan bersanad. Nah, saya tanya sama Bapak, Bapak tahu kalau Yesus itu pernah ada dari mana? Bapak belum makan? Udah. Ya udah, Bapak ngerti dengan bahasa Indonesia? Ngerti sekali. Oke, apa makna dari mana kamu tahu itu maksudnya apa itu? Itu pertanyaan, Pak. Pertanyaan mempertanyakan dari mana pengetahuan kalian. Pertanyaan saya, dari mana sih umat Kristen ngaku-ngaku bahwa kalian pasti masuk surga? Yang ngasih tahu tuh siapa? Dari mana kalian tahu kalau ada dosa waris? Dari mana kalau kalian tahu itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang pengen jadi manusia dan mati menyelamatkan kalian? Kalian tahu dari mana? Kok sok tahu banget sih? Kalian tuh ngada-ngadain ajaran tahu. Itu nggak pernah diberitahukan sama Yesus. Setahu saya udah baca Bible. Yesus tidak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi loh. Dan Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Dia tidak pernah mengatakan bahwa Kristen pasti masuk surga. Dan dia juga tidak pernah mengatakan bahwa Bible itu kitab suci. Terus kalian tahu dari mana gitu loh? Ya. Kok bisa-bisanya kalian menipu umat manusia bertahun-tahun lamanya? Kami Beratus-tahun. kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Ya Selamat. tahu dari mana? Tahu dari mana kalau Yesus itu juru selamat Anda? Hah? Tahu dari mana Pak kalau Yesus itu menyelamatkan Anda? Tahu dari mana? Dia melakukan kasih. Yang saya tanya tahu dari mana aku melakukan kasih Bapak? Firman Yang lah. saya tanya Bapak tahu dari mana? Ya mana firmannya yang mana yang ngasih tahu ke Bapak firman yang mana? Bapak, ada orang kayak Bapak ternyata ya. Bapak kayaknya penggemar Edis ya. Kayaknya rata-rata penggemar Edis kayak. Oh, Bapak nggak suka sama Edis? Dia itu kan punya Roh Kudus, Pak. Waduh, ternyata parah banget ya. Bapak kayaknya nggak bisa ditanya karena Bapak nggak ngerti. Saya takutnya Bapak ini bingung, lagi bingung. Bapak orang apa? Kristen ya? Bapak Kristen. Kristen. Nah, Bapak tahu kalau Yesus itu Tuhan dari mana? Janganlah dulu soal agama ini. Saya belum gimana ya? Belum paham. Tuhan. Oh, Masya Allah. Intinya gini. Saya juga sering berteman sama orang miskin. Orang muslim. Pak, anjingnya dikarungin dulu, Pak. Anjingin lu, Berisik, Pak. Masukkan dikarungin karung. dulu. Dikarungin dulu, Pak. Pak, anjingnya dikarungin dulu. Kayaknya anjingnya tuh terganggu deh.
Ya. Ya, Halo El, El. muslim non muslim. El, selamat malam El. Berpenyakit kalian ini. Ini aku rasa memang berpenyakit mental atau apa gitu. Kayak bencinya aku. Tahu yang typing Itulah di bawah namanya atau dakwah, lain lah. deh. Iya nih. Itu yang diuji namanya banget, dakwah, saudara. kita sabar diuji. Halo Lizis US, hai. Halo. Halo, Bapak. Halo, Sir. Gimana ya? Oke ya. Kalau yang kita tidak tahu jadi tahu. Oke, saya turunin dulu ya, Pak. Oke, teman-teman semua yang tidak sengaja kepencet, saya turunkan ya, it's okay, kita nggak marah, maklum lah ya. Mohon dengan sangat yang naik itu kalau bisa teman-teman non muslim ya, karena kita lagi mau diskusi dua arah nih. Kalau kami umat Islam pengetahuannya datang dari Al-Quran dan hadis dan juga pendapat para ulama, kalian itu tahu tentang Kristen itu dari mana sih? Kok bisa sok tahu gitu? Kalian bilang Tuhan pengen mati buat kalian lah. Kalian bilang Yesus yang adalah manusia adalah Tuhan lah. Kalian bilang kitab kalian suci lah. Kalian bilang penulis Matius adalah Matius lah. Kalian bilang kalau kalian pasti masuk surga lah. Kalian tuh kok pede banget ya? Taunya dari mana ya? Yang ngasih tahu tuh siapa sih? Ini ada Pak Ini, Freddy ya. yang tadi malam mualaf. Kita naikin deh. Naikin aja nggak apa-apa. Pak Freddy Sambil naik belajar. Pak Freddy ngobrol-ngobrol betul sambil belajar Pak Freddy. Terima undangannya Pak, tekan multi Pak. Sambil kita santai-santai di atas Pak. Biar Oten kejang-kejang itu. Ya nggak apa-apa Aliken. Halo Kak Darti Hardian, muslim non muslim. Halo Kak Darti Hardian, muslim atau non muslim? Mama udah makan nasi belum, Dit? Belum, Mama belum makan nasi nak. Nanti Mama makan ya nak sayang ya. Nak turun dulu ya nak. Mama kerja dulu ya nak. Kerja Mama menginjili domba dulu. Itu ya. Ini Kak Erma nih muslim ya? Kak Erma muslim ya? Kak Emma muslim ya? Muslim Kak? Maaf kepencet, Oke, kita- Kak. Sorry. Boleh Oh, Kak? iya. Iya. Kepencet, sorry. Halo Yaya Napis, muslim atau non muslim? Halo. Kebencet lagi ya? Halo. Teman-teman yang muslim jangan naik, yang Kristen mau naik ketik aja di bawah saya Kristen gitu ya. Saya mau naik gitu. Ya. Saya Kristen mau naik Kak gitu. Halo Bikini Bottom. Halo ya. Muslim non muslim, Dek? Muslim nggak ini untuk pertanyaan itu orang Muslim, Muslim betul sebentar aja. Suaranya nggak jelas. non muslim. Muslim Hah? Hah? Pertanyaan untuk orang Kristen itu siapa sih yang ngambil wajah Yesus itu? Waktu itu kan belum ada kamera tuh. Siapa yang ngambil? Nggak usah kemana-mana dulu deh. Kita tema kita ini aja belum selesai. Dari tadi kita lagi nungguin umat Kristen ya dek. Adek jangan nakal ya dek. Adek jangan nakal. Pertanyaan kita aja belum kejawab adek. Jangan ditambahi lagi. Aduh, emang sulit ya kalau ditanya orang Kristen ini maunya cuma bertanya aja ya. Kalian tuh kalau Nek, ditanya Ti. itu nggak mau ya. Nevi, Maunya sama cuma Pak bertanya Freddy. aja. Itu udah nih kacau. Nah, jadi teman-teman, memang akan sulit dijawab oleh orang Kristen terkait tentang pertanyaan kita, dari mana kalian tahu? Ini adalah kajian epistemologis, menguji kevalidan sebuah informasi, menguji pengetahuan kalian dari mana sumbernya, supaya apa yang kalian sampaikan kepada orang itu bukan kebohongan publik. Ya. Kalau kalian misalkannya jujur menyatakan bahwa doktrin kalian itu ada dalilnya dalam kitab suci, katakanlah yang sejujurnya. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kalau ada, katakan ada. Kan enak diskusinya kita. Ya, mungkin seperti itu. Halo JNS. Ya halo. Muslim non muslim, Dek? Halo. Halo. Kristen.
Oke JNS, di sini kita diskusi dua arah ya. Kita menguji kevalidan informasi yang kita selama ini yakini sebagai keyakinan kita. Nah, kalau ditanya kepada Unirifa, dari mana Unirifa tahu kalau Allah adalah Tuhan? Unirifa akan menjawab Al-Quran adalah sumbernya sebagai kitab suci. Dalilnya mana? Banyak. Nah, kemudian dari mana Unirifa tahu kalau Nabi Muhammad adalah Rasul? Dalilnya juga ada. Dari mana Unirifa tahu kalau Al-Quran kitab suci? Dalilnya ada. Dari mana Unirifa tahu kalau seandainya umat Islam itu dijamin surga? Ada dalilnya. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kalian umat Kristen, dari mana kalian tahu Yesus Tuhan? Dari mana kalian tahu Bible itu kitab suci? Dari mana kalian tahu ada dosa waris? Dari mana kalian tahu kalau Yesus mati untuk kalian, menyelamatkan kalian dan menembus dosa-dosa kalian? Dari mana kalian tahu bahwa manusia itu sudah mewariskan dosa? Nah, kamu bisa nggak Dek menjelaskannya ke kita kalau kami bertanya kepada kamu? Silakan. Oke, pertama tadi agak ini apa, jaringannya saya kurang stabil, jadi pas Unirifa ngomong jadi masih belum sampai. Kedua, saya ini awam, nggak terlalu paham tentang Alkitab, jadi kalau kakaknya mau bertanya tentang itu mungkin saya tidak bisa meresponnya karena saya bukan ahli dalam hal itu. Yaudah deh, kalau gitu kamu nanya aja ya Dek, silakan bertanyaannya Dek. Oke, saya mau bertanya tentang, ada yang saya dengar itu banyak yang beredar di media sosial tentang bahwa Nabi Muhammad telah membelah bulan katanya ya, atau apa itu? Apakah itu sebuah kebenaran atau apa? Itu kebenaran yang adalah mukjizat yang waktu itu Nabi Muhammad ditantang oleh orang-orang pada waktu itu untuk membuktikan kebenarannya sebagai Rasul. Maka Rasulullah membelah bulan pada waktu itu. Itu adalah sebuah mukjizat. Cara membuktikan kebenaran hal itu adalah dengan membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini pernah berbohong atau tidak. Karena kalau orang tidak pernah berbohong, maka probabilitas dia berbohong itu kecil. Kecuali orang itu sudah terbiasa berbohong. Untuk membuktikan bahwa informasi yang ada di Al-Quran itu benar secara rasional adalah dengan cara menguji si pemberi informasinya. Apakah dia orang yang terbiasa berbohong atau dia pernah ketahuan berbohong. Kalau dia pernah berbohong sekali, maka ada probabilitas dia pernah berbohong sebelumnya. Tapi kalau dia tidak pernah berbohong, apa alasan dia berbohong kemudian? Seperti itu. Oh, begitu ya. Yes. Iya, saya terima aja, itu kan iman Unirifal. Bukan, itu bukan bicara tentang iman. Saya bicara bukan iman, tapi bicara dengan menggunakan rasio atau cara berpikir rasional. Kamu tahu cara berpikir rasional? Mempertimbangkan pengetahuan kita. Kalau begini, maka begitu. Kalau begitu, maka begini. Itu namanya logika rasional. Oke lah, siap. Itu aja sih yang saya tanya. Kebetulan jaringan saya ini kurang stabil, jadi ya begitulah kira-kira. Oke, nggak ada lagi pertanyaan selanjutnya? Nggak ada sih, terlalu jauh nanti terlalu kelihatan bodohnya sayanya. Masya Allah, tapi saya bangga banget dengan kamu loh. Jarang-jarang umat Kristen yang serendah hati kamu loh Dek. Rata-rata teman-teman Kristen tuh NPD loh, mengaku ngerti tapi nggak ngerti, mengaku punya Roh Kudus tapi ngawur. Kamu keren banget loh Dek. Kamu bicara takut ketahuan bodohnya, itu keren banget. Statement yang jarang diungkapkan oleh orang Kristen, statement yang tidak mudah diucapkan oleh orang-orang yang disebut sebagai orang-orang dalam Islam itu namanya tawadhu, orang-orang yang memiliki kesadaran diri begitu. Kamu keren banget loh Dek. By the way, salam kenal ya Dek. Iya, oke Kak. Mohon maaf ya, saya turun dulu ya. Semoga Allah melimpahkan kamu ilmu pengetahuan dan berada di kebenaran ya Dek. Oke, sama-sama. Keren banget dia ya. Ya, ada tamu baru. Eki Doanta, selamat malam. Selamat malam. Ya, Islam Kristen bro. Kristen. Oke, bentar aku cek. Nggak bisa buka kamera. Oke, silakan. Mau bertanya atau berdiskusi terkait judul kita pada malam hari ini, Eki? Ih, keren banget loh Adek tadi loh. Semoga Adek tadi dapat hidayah dari Allah. Halo Pak Eki. Ya Kak, ini
Ya, Pak Eki, di sini kami kasih kesempatan untuk diskusi. Pertama, Anda boleh bertanya, kedua, Anda boleh menjelaskan. Ketika Anda bertanya, maka jawabannya hak kami untuk menjawabnya. Ketika Anda mencoba menjelaskan, kami akan menanggapi penjelasan Anda. Anda boleh memilih untuk bertanya atau menjelaskan. Silakan. Ya, teman-teman yang di bawah, kita mau minta open kamera tapi pengikutnya belum cukup, teman-teman ya. Jadi bagi Kalau dia pengikutnya santun belum nggak cukup, apa-apa. kita toleransi lah. Kalau dia santun nggak apa-apa, tapi kalau dia menghujat kita turunkan ya. Siap. Oke, teman-teman ada di bawah dibantu buat tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow silakan follow kawan-kawan semua. Bismillah. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa terus mengedukasi sahabat-sahabat semua. Bantu tap layar ya, tap layar, di share, di follow. Masya Allah. Ya, silakan Bang Eki. Antum boleh bertanya dan antum ya, Anda boleh bertanya dan Anda boleh menjelaskan agama Anda. Tema kita adalah dari manakah umat Kristen tahu tentang doktrin agamanya? Silakan. Saya hanya bilang seperti ini Uni, bahwa jalan kehidupan itu untuk masuk kerajaan surga itu hanya Yesus gitu. Di mana Anda tahu? Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Bukan itu. Dari mana Anda tahu, brother? Karena harus dijelaskan dulu dari awal, Kakak Uni. Oke. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua manusia keturunan Adam dan Hawa itu tidak bisa lagi bagaimana ya? Tidak bisa lagi melakukan apa yang Allah perintahkan. Dari mana Anda tahu? Sebab kenapa? Karena baik, tunggu biar saya ya sabar ya ini ya. Brother, pertanyaan saya adalah dari mana Anda tahu? Bukan karena. Pertanyaannya dari mana? Nah, kalau Anda mengatakan bahwa jalan keselamatan hanya merujuk kepada Yesus satu-satunya jalan kebenaran, ini bisa dikatakan kebohongan. Karena sebelum Yesus lahir ke dunia, sudah ada tokoh-tokoh yang masuk surga tanpa ada Yesus. Henok sudah masuk surga tanpa Yesus. Elia sudah masuk surga tanpa Yesus. Maka ketika Yesus mengklaim bahwa satu-satunya jalan menuju Bapa adalah Dia, ini dibantah oleh kenyataan dalam kitab Anda bahwa Henok dan Elia sudah ke surga tanpa Yesus. Maka pertanyaannya, dari mana Anda tahu semua doktrin yang Anda jelaskan ke saya? Kenapa saya bilang bahwa Yesus itu satu-satunya jalan ini? Bukan, dari mana Anda tahu? Ya kalau saya tahu ya dari Alkitab. Karena Alkitab tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya, brother. Karena Alkitab menjelaskan bahwa tidak ada jalan selain melalui Yesus Kristus. Maksudnya kalau tidak ada jalan, brother, melalui jalan Yesus Kristus itu bukan ketika saya percaya bahwa Yesus itu juru selamat, bukan seperti itu Kak Uni, tapi ketika saya melakukan kehendaknya, saya seturut dan segambar dengan Dia, itulah saya berjalan di dalam kebenaran itu gitu. Beda dengan jangan bawa-bawa yang lain dulu, tentang Anda dulu. Pertanyaan kami di sini adalah kita membuktikan bahwa setiap omongan umat Kristen itu bukan kebohongan. Nah, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Saya tanya dari mana Anda tahu? Harusnya Anda mengutip ini ayat itu. Oke. Bahkan saya lebih tahu daripada Anda, ya. Saya bahkan menghafalkan diksinya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah klaim dari Yesus itu benar-benar betul sesuai dengan fakta bahwa hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup? Menurut Anda bagaimana? Apakah betul hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup? Betul. Oke, bisa tidak manusia ke surga tanpa Yesus? Kalau dari iman saya bisa. Ya udah, kalau begitu bukan bingung. Yesus satu-satunya jalan. Bukan gini. Ketika diam dulu, kamu itu kontradiksi sama dirimu sendiri, jangan bawa-bawa saya. Kamu bilang tadi tidak ada yang bisa ke surga tanpa Yesus. Tiba-tiba kemudian kamu bilang
Bisakah orang ke surga tanpa Yesus? Bisa. Kamu sedang berantem sama dirimu sendiri. Jangan ajak-ajak saya ya. Boleh saya jelaskan sedikit? Kamu mau jelasin apa? Kenapa saya bilang bahwa ini membuat kebingungan kan? Saya bilang bahwa Lah, kalau kamu ingin membingungkan kami, nggak usah ngomong di sini. Ngapain kamu membingungkan kami gitu? Kebingunganmu jangan dibawa ke sini deh. Kita di sini mau membuat seterang-terangnya ilmu pengetahuan kita bagi di sini. Malah mau membingungkan dia. Karena kenapa? Gini sedikit ya. Gini. Kalau kami bertanya, Lanjut, Iqbal. kalau kami bertanya, kau bingung, apalagi kami. Bukan. Gitu loh. Kau saja yang beriman bingung. Kau yang beriman, kau yang punya iman. Oke. Kau yang mengatakan, kau yang mengingkari gitu loh. Loh, kok jadi lagu nih kawan-kawan. Saya jelaskan gini. Kenapa saya bilang bisa ketika sebelum Yesus mati di kayu salib dan bangkit, tak seorang pun bisa masuk kerajaan sorga. Oke, Henok. Kata Kak Uni tadi. Oke, Henok kan masuk kerajaan sorga. Udah masuk sorga. Siapa lagi? Lewat Yesus atau tidak? Lewat Yesus atau tidak? Oke lah, saya bilang nggak lewat Yesus. Tapi kan Tunggu. Henok ke surga lewat Yesus. Emang Yesus sudah lahir waktu itu? iya, enggak. Ya udah, terus kenapa kamu ngaku-ngaku kalau Henok ke surga lewat Yesus? Kamu jangan ngeklaim ih. Aduh. Sadar saudara. Kita kan keluarga, neraka itu mengerikan. Ya itulah makanya aku bilang Saudaraku. aku ajak abang itu sama Kak Uni itu ke Kristen supaya jangan Mana nanti bisa? apa. Yesus saja berbohong. Gini. Nah, iya, gini Iqbal. Kalau kamu suruh aku sama Iqbal, mohon maaf ya, kami jangankan pilih Tuhan ya. Aku pilih laki aja milih-milih loh. Betul. Jangankan pilih Tuhan nih si Iqbal nih. Si Iqbal ini jangankan pilih Tuhan. Dia kalau milih kerjaan juga milih-milih nih bos mana yang mau dia kira-kira yang cocok buat dia tuh. Kalau bosnya galak dan aneh, nggak konsisten, dia nggak mau. Apalagi Tuhan, bre. Mana mungkin kami mau punya Tuhan nggak konsisten, nggak jelas, ambigu. Naik keledai aja dia minta tolong loh, Dek. Dek denger ya. Sedangkan Yesus naik keledai aja dibantuin, terus tiba-tiba kami harus menuhankan Yesus. Nggak mungkin, Dek. Mustahile, Dek. Ya daripada saya memilih Muhammad Kak Uni. Tuh. Ya memang kamu nggak layak memilih Nabi Muhammad. Kenapa? Kamu tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada tetangga, bersikap adil. Kamu nggak akan mampu lakukan itu. Maka kamu itu lebih baik mengikuti Paulus, di mana Paulus itu membatalkan semua hukum Taurat. Artinya apa? Kamu adalah orang yang ingin berbuat seenak hatimu. Makanya kamu nggak mungkin ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengajarkan jadilah paling baik kepada istrimu, jadilah baik kepada tetanggamu, bersedekahlah, sholatlah, ingatlah Tuhanmu. Kamu akan mau. Kenapa? Ya kamu nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena di Kristen itu bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tapi imanmu. Jadi Kristen itu enak, mau pokoknya kalian berbuat dosa apa saja asal beriman Yesus adalah Tuhan, OTW surga. Makanya kamu nggak mau ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad susah. Bentar dulu yang lain. Itu kekristenan yang tidak mengerti Alkitab itu Kak Uni. Ya udah, emang di Kristen itu selamat karena apa? Karena perbuatan atau karena iman? Begini, makanya Kak Uni tadi motong terus. Aku jelaskan dua tadi. Gak usah panjang kali lebar, brotherku, kalau kamu itu bingung dengan dirimu sendiri. Bukan ini. Apakah di Kristen itu selamat karena iman atau karena perbuatan? Jawab. Menurut Yesus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Oke, kalau begitu kamu diselamatkan karena perbuatan. Bentar dulu, nggak usah banyak cerita. Berarti kamu diselamatkan karena perbuatan. Nah, kalau kamu tidak berbuat baik, kamu tetap masuk surga nggak? Menurut agamamu? Abanus diam dulu, Abonus diam dulu ya, saya sama si ini dulu. Kalau kamu tidak berbuat baik setelah jadi Kristen, kamu bisa masuk surga nggak? Kekristenan itu bukan dituntut berbuat baik, tapi kalau saya tanya yang apa yang ditanya itu yang dijawab. Kamu bilang iman tanpa perbuatan mati. Nah, kamu sudah beriman nih kepada Yesus, terus kamu tidak berbuat baik, bisa masuk surga nggak tetap? Ya udah nggak bisa. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan mati. Gitu aja nggak bisa jawab. Anda tidak mengerti Alkitab. Anda tidak mengerti Bible. Bukan saya nggak ngerti, tapi kamu yang nggak mampu menjawab. Bukan jika kamu mengatakan. Saya jawab. Diam dulu, Eki, diam dulu. Bukan motong. Kamunya nggak bisa jawab pertanyaan saya. Teman-teman perhatikan ya, dia bilang apa tadi? Iman tanpa perbuatan itu mati. Oke, kamu beriman kepada Yesus? Iya. Kalau kamu sudah beriman kepada Yesus lalu tidak berbuat baik, kamu bisa masuk surga enggak?
Kenapa kamu tidak mampu menjawabnya, brotherku? Silakan dijawab itu aja. Silakan. Ya, sebelum Kalau menjawab umat kok Kristen ini. berbuat dosa, ya silakan. Silakan Iqbal. Sorry Uni. Bang Ardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil diskusi, saya minta tolong teman-teman juga di follow akun saya ini, akun yang ke-10 Bang Iqbal. Lanjut. Betul. Oh, sip. Oke, buat teman-teman yang ada di bawah, bantu tap-tap layar Follow agar juga komal akun aku. kita tetap kokoh. Betul. Bantu tap-tap layar sahabat-sahabat semua Yuhafillah agar komal kita tetap kokoh. Di share dan di follow akun narasumber kita, akun abang saya, kakak saya, sahabat-sahabat saya, Bang Ardiansah, itu akun yang ke-10. Ini incaran Oten teman-teman. Jadi di follow akun Unirifa juga, di follow akun saya, di follow juga. Masya Allah. Lanjut. Ini Eki ya. Saya nggak mau debat kusir sebenarnya Eki, tapi kita sudah jatuh ke debat kusir barusan. Pertama, kamu mengatakan saya tidak paham Bible. Orang yang berhak mengatakan seseorang itu tidak paham adalah orang yang mengerti dengan apa yang dia ucapkan, dan orang yang bisa membuktikan kalau saya tidak paham. Sekarang kamu mau masuk ke ranah apa nih? Kamu mau menjelaskan kitabmu dengan pertanyaan saya bahwa kalau Yesus mengatakan bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui dia, itu sebuah kebohongan dengan fakta. Henok Elia sudah ke surga tanpa Yesus. Apa yang mau kamu jelaskan tentang hal ini? Silakan. Eki, kalau tidak tahu nggak usah memaksakan untuk menjawab ya Eki. Eki monitor. Oh, ketawa tuh. Apakah bisa kembali tentang perbuatan baik tadi? Ya udah, sekarang gini saya tanya lagi deh. Iman tanpa perbuatan itu mati, kata Yakobus. Ya, sekarang saya tanya, kalau umat Kristen sudah beriman kepada Yesus lalu mereka tidak berbuat baik atau mereka berbuat salah, masuk surga atau tidak? Kekristenan itu bukan dituntut berbuat baik, kakakku. Kekristenan itu Yang saya tanya bukan Kristen dituntut atau tidak. Saya tanya, kalau umat Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, lalu mereka tidak pernah berbuat baik karena tidak dituntut berbuat baik, mereka tetap masuk surga nggak? Itu pasti masuk neraka, jelas masuk neraka. Berarti Tuhanmu mati itu ngapain? Buat menebus apa? Menebus, maksudnya menebus itu bukan secara otomatis kita percaya Yesus masuk kerajaan surga, bukan seperti itu. Ya kalau gitu dia ngapain mati? Toh kalian juga harus berbuat baik untuk masuk surga. Dia memperlihatkan cara hidup bagaimana anak-anak Allah itu gitu. Bagaimana emang cara anak-anak Allah? Nggak kawin? Emang kamu kawin atau enggak? Kamu ikutin Yesus nggak? Bagaimana cara hidup sebagai anak Allah menurut Yesus? Kamu aja tahu tentang Yesus cuma 3 tahun doang. Ini aneh nih orang Kristen nih yo. Kalian itu Yesus mengajarkan cara hidup seperti sebagaimana mestinya. Gimana kalian mau mencuri cara hidup Yesus? Bagaimana cara meniru hidup Yesus? Kalian tahu tentang Yesus aja cuma 3 tahun doang. Aneh ih. Makanya saya tanya, di Kristen itu ajarannya itu kenapa sih kontradiksi mulu? Kalau nggak kontradiksi dengan realitas, kalau nggak kontradiksi dengan doktrin sesama doktrin, kalau nggak kontradiksi doktrinnya dengan ayatnya. Kontradiksi doktrin dengan realitas adalah ketika Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa ke tempat Bapa kecuali melalui Aku." Itu bohong karena dibantah sama fakta realitas. Henok Elia sudah ke surga tanpa ada Yesus karena Yesus baru lahir kemudian. Ini kan lucu banget, masa Tuhan bohong sih? Tuhan ngomong gak konsisten banget nih Tuhan nih. Makanya kalian tuh kalau gue aja kalau punya pacar yang nggak konsisten gue tinggalin. Apalagi nih kayak Yesus nih. Kamu tau nggak Yesus pernah berbohong gini? Ada kan orang yang disalib sama dia, orang yang mati, yang berdosa. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ya, tahu-tahu dia mati 3 hari. Itu nama kayak gini nih, adek. Hari ini adek mau abang bawa ke mall. Tahu-tahu dia tidur. 3 hari kemudian baru bangun. Dek, ke mall yuk dek. Gua tampar beneran, bohong kau. Kemarin kau bilang hari ini juga kita ke mall sore. Tahu-tahu kau tidur 3 hari 3 malam bang. Itu namanya bohong dek. Masa Yesus bohong sih?
Ya kan lucu banget kan? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati dulu 3 hari, baru 40 hari kemudian baru dia ke surga. Lah orang itu kemana melayang-layang sendirian ke surga? Aneh. Daripada ini Nabi Muhammad dia mati di kuburan. Kenapa Nabi? Bagaimana saya Lah harus apa percaya bedanya? itu? Lah memangnya kau yang dapat informasi dari Matius, Markus, Lukas? Emang si Matius, Markus, Lukas masih hidup sampai sekarang? Kau tahu tentang Yesus kan dari Matius, Markus, Lukas yang udah mati. Nabi Muhammad itu manusia, meninggal kau bingung. Iya, ini Tuhanmu mati, kau terima. kau tak bingung. Tapi dia hidup, Bos. Dia naik ke surga. Yang penting mati. Iqbal, tunggu. Dia naik ke surga. Ya, oke. Eki gue nanya. Apa gunanya Tuhan kau hidup dan mati buat peradaban, Eki? Sehingga kau bangga-banggakan kepada kami. Untuk apa gunanya buat peradaban? Untuk keselamatan Anda, saya. Siapa yang diselamatkan? Sebutkan satu umat Kristen yang sudah selamat. Nggak ada, Eki. Kau ini apalah membangga-banggakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kau dengar ya, Eki. Seandainya Pak Jokowi bisa terbang ke langit ke-7 lalu turun lagi, lalu dia bangga-banggakan, kutanya apa manfaatnya? Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj ada manfaatnya. Pertama, menunjukkan kekuasaan Allah. Kedua, membawa sholat. Nah, Tuhan kau mati dan hidup lagi itu buat peradaban apa gunanya? Kalau Nabi Muhammad yang masih meninggal di dalam kubur, ada gunanya buat peradaban? Apa gunanya? Setidaknya Nabi Muhammad ajarannya pernah mengeluarkan Eropa yang gelap gulita karena dikuasai oleh orang Kristen pada waktu itu menjadi berilmu pengetahuan. Ada datanya aku. Beri saya datanya. Oke, mantap. Ah, ini nih aku suka nih kalau data kayak gini nih. Nah, ini baru ilmu. Ya. Ini manfaat Nabi Muhammad yang masih meninggal aja ya, ada manfaatnya. Tapi Tuhan yang mati bangkit apa manfaatnya nggak tahu kita nih. Mari kita tengok teman-teman ya datanya ya, bahwa Nabi Muhammad itu bahkan walaupun sudah meninggal dan belum bangkit, tapi ajarannya bermanfaat buat peradaban. Ini saya tunjukkan kepada kamu sebuah data ya dari National Geographic nih. Aku tunjukin sama kamu nih. Nih. Ini data dari National Geographic ya Eki ya. Nih Eki, kamu lihat baca judulnya nih. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Peradaban Muslim ini adalah sistem sosial yang datang dari Muhammad ibnu Abdullah yang sudah meninggal, yang kau bilang belum bangkit itu. Ya, nabiku yang masih meninggal saja dan belum bangkit saja mampu ajarannya mengeluarkan Eropa yang gelap gulita itu menjadi berilmu. Kau baca ini nih. Nih ya. Nih kau baca ini nih. Nih ya. Tetapi kemudian diceritakan bahwa orang Eropa menemukan sejumlah teks dalam bahasa Yunani klasik sekaligus memulihkan ingatan tentang masa lalu Yunani dan Romawi yang gemilang. Namun di sini kau tengok nih, cerita berlanjut, sains dan sastra mulai berkembang dan dengan bantuan para filsuf Yunani dan brilian orang-orang Eropa terbengkalai mampu melepaskan ketidaktahuan abad ini ya, abad pertengahan ini. Proses ini disebut kelahiran kembali peradaban klasik Eropa. Tapi kenyataannya nih, klaim kalian nih orang Eropa yang beradab, kata kalian nih, tapi kenyataannya cerita tentang Renaissance semua hanya mitos, dusta kalian, ngaku-ngaku kalian. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-11 dan 12 dan itu tidak berasal dari Yunani dan Romawi. Pada tahap abad 1060, Normandia menaklukkan Sisilia. Sementara beberapa waktu kemudian pada tahun 1085, Reconquista merebut kota Toledo. Baik Sisilia maupun Toledo menjadi pusat di mana budaya sains dan pembelajaran Muslim mulai menyebar ke seluruh Eropa, menciptakan percikan pembelajaran di kalangan orang Kristen Eropa. Nenek moyang kalian belajarnya sama nenek moyang kami. Nih, kau baca nih. E.J. Holmert menulis hal tersebut sebagai kata pengantar dalam buku Richard Russell, The Work of Geber, New Edition pada tahun 1928 seperti dikutip Al-Hakam Weekly. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara karesteng Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama tapi teman dalam belajar. Ini si Richard Russell yang bilang bahwa kalian karesteng-karesteng yang di Eropa itu belajarnya sama
orang-orang Arab yang kalian hina-hina itu. Ya, bahkan ilmuwan pertama Inggris Adela of Bed menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya, bukan master Kristeng, master Arabnya, dengan kata-kata berikut: dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad mewajibkan kami untuk berakal melalui firman Allah. Mewajibkan kami untuk berakal. Afala yataqilun. Di Kristen mana ada wajib untuk berakal? Katanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Tapi apa yang terjadi? Kami bodoh karena Injil yang diberitakan. Doktrin. Jadi kau bangga-banggakan Tuhan kau yang pernah mati dan bangkit itu, tapi nggak ada gunanya buat peradaban. Mending Isaac Newton dibangkitkan Tuhan kau daripada dia bangkit sendiri. Mendingan Tuhanmu mati aja, nggak ada gunanya juga buat peradaban. Nabi Muhammad yang masih meninggal, yang belum bangkit, ajarannya merubah Eropa yang gelap gulita itu. Nah sekarang ku tanya sama kau, jujur kau jawab, apa gunanya Yesus mati dan bangkit buat Yerusalem? Gak usah buat peradaban lah, terlalu luas. Ku tanya aja lah, apa manfaat Yesus buat keluarganya? Gak ada. Jangankan buat RT-nya, buat keluarganya aja gak ada. Kalau Nabi Muhammad katanya, jangankan buat keluarganya, buat peradaban ada manfaatnya. Sekarang ku tanya, Tuhan yang kau bangga-banggakan mati dan bangkit itu, apa gunanya buat Yerusalem? Nggak usah jauh-jauh lah, kampung halamannya aja lah. Kalau Nabi Muhammad kau tanya, kau tengok Arab Saudi sekarang itu, yang tadinya mereka buta huruf, nggak ngerti apa-apa, kau tengok gedung-gedung tinggi di mana? Di Qatar, di Makkah, beradab mereka. Bahkan orang-orang kaya itu perusahaannya tuh di sana tuh. Qatar, kau tahu nilai tertinggi mata uang tuh bukan euro, bre, dinar. Iyo, kalian tuh ngaku-ngaku nggak tahu malu. Makanya saya tanya, apa gunanya Yesus mati dan bangkit buat peradaban? Kalau nggak ada gunanya ngapain dia mati dan bangkit, kan gitu. Terguncang terguncang. Enggak, perkataan Uni ini belum membuat aku terguncang, Bang. Jadi buatlah supaya terguncang. Mana ada orang sesat ngaku sesat, mana ada orang terguncang aku terguncang. Masa iya ada orang, iya aku terguncang, ngaku pula terguncang, kecuali kau jujur ya. Orang jujur yang ngaku kalau dia terguncang. Nah, mana ada penyesat ngaku penyesat, mana ada orang koruptor ngaku iya aku koruptor, nggak ada, Dek. Nah, sekarang gua tanya sama lu, Adek Eki. Apa gunanya Tuhan yang kau bangga-banggakan itu mati dan bangkit? Apa gunanya? Buat peradaban deh. Ya untuk keselamatanku. Itu cita-cita dan angan-angan. Itu cita-cita dan angan-angan. Bantu Eki, buka kitabmu Markus 3 nomor 21 sampai 22 baca. Aduh. Eki. Buka Markus 3 nomor 21 sampai 22. Nah, itu fungsinya. Bantu. Cepat. Baca. Makanya kalian bangga-banggain Yesus, Tuhan kami hebat loh. Apa kehebatan Tuhanmu? Mati. Ini sama aja kayak gini. Laki aku hebat loh. Apa kehebatan lakimu? Tidur 3 hari 3 malam gak bangun-bangun. Itu namanya apa, Dekku? Itu namanya membanggakan sesuatu yang gak pantas dibanggakan gitu loh. Ya Bang Ardiansa, aku silakan. masuk dikit ya. Uni, Bang Eki sama Bang Iqbal. Yang pertama, salah satu fungsi Nabi Muhammad ada itu kan, salah satu fungsinya ketika beliau hidup, tahu nggak Eki, beliau melindungi umat Kristen. Waduh, ngeri. Coba Uni Rifa bisa nggak bantuin saya? Beliau mengirim surat ke Santa Katrina sebagai surat perlindungan kepada orang-orang Kristen. Beliau membuat perjanjian Hudaibiyah. Yesus jangankan melindungi keluarganya, melindungi diri sendiri aja nggak bisa. Ya, intinya di situ Nabi Muhammad memberikan perlindungan kepada mereka atas permintaan orang-orang Kristen, Uni, bukan atas permintaan Nabi Muhammad sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngomongkan soal Yesus bangkit, sebenarnya bukan cuma Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang bangkit, Yohanes Lazarus, juga bangkit juga. Lazarus, Eutikus. Iya. Markus 6 ayat 16. Orang-orang kudus, ya orang-orang kudus tuh katanya bangkit jalan-jalan di kota lagi Bang Erdi. Ya itulah. Jalan-jalan di kota kudus. Jadi di mana? Mau ngeles di mana? Mau ngeles di kebangkitan siapa? Satu orang di dunia ini yang mati dan bangkit? Oh banyak.
Apalagi Bang siapa Ardiansa, yang bisa? aku tuh mau ngomong gini Bang Ya. Ardiansa. Sebenarnya kalau aku yang jadi Yesus Bang, aku nggak mau ngebangkitin si Lazarus, nggak ada gunanya buat peradaban. Mending aku bangkitin si Hawking sama Isaac Newton Bang. Cuma, ya mending lah, ada manfaatnya. Iya, tapi gini, tapi misal kita tanya gitu kan, kebangkitan yang dilakukan oleh pembangkitan yang dilakukan oleh Yesus kepada Lazarus itu bersifat abadi nggak? Enggak kan, mati juga Lazarus. Enggak, pertanyaannya ngapain si Lazarus itu dibangkitin Bang? Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya juga. Mending Isaac Newton dibangkitin gitu loh. Atau Hawking gitu kan, cerdas dia mah, pakai ada gunanya gitu loh. Terus satu lagi, si Paulus kenapa dipilih jadi rasul gitu? Mending si Hawking dipilih jadi rasul. Dia pinter tuh, disembuhkan badannya kan, langsung pasti banyak yang jadi Kristen tuh. Ini cobalah kebayang nggak sih kalian? Yesus yang kalian bangga-banggakan mati dan bangkit, bagi kami itu pelecehan terhadap Tuhan, tahu? Tuhan jangankan mati dan bangkit, Tuhan tidur aja bagi kami itu nggak make sense gitu loh. Masa Tuhan ketiduran? Yang bener aja Tuhan ketiduran di perahu terus dibangunin sama muridnya. Hei Tuhan, Tuhan bangun, itu ada gelombang yang mau menghardik kita. Dihardik lagi, bangun. Oh iya ada badai, ada badai. Kebayang gak sih kalian? Tuhan, Tuhan bangun, Anehnya. Tuhan ada badai Tuhan. Dan anehnya Uni, dan anehnya begini, kalau memang mereka meneladani Yesus, kenapa kok yang diteladani hanya usia 30 sampai 33? Kenapa tuh? Coba kasih tahu saya apa yang diteladani kalian dari yang katanya Tuhan itu di umur 18, 19, 20. Gimana coba? Bisa nggak? Apa tuh? Nggak ada informasinya. Ada. Mereka pikul salib. Jadi mereka ini kalau dipijak-pijak mereka nggak ngelawan. Coba aja deh, coba aja. Coba Eki, kamu ngikutin Yesus kan Eki? Eki jujur deh. Kamu ngikutin? Iya. Ya, coba Yesus mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kamu ikuti nggak itu deh? Sekarang Enggak, saya tanya. Kan Yesus mengajarkan apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Kamu ikuti nggak itu ajaran Yesus itu? karena belum pernah orang yang belum pernah ditampar. Ya udah, Sherlock dek, kita mau namparin kamu 2000 orang. Coba minta alamatnya dek, kita mau ngetes Di Jambi. Iya, Sherlock di bawah. Teman-teman Jambi, tolong dites ya, Eki ini ngikutin Yesus atau enggak ya. Tampar dia, wakilkan tamparan saya sekali ya. Coba kita mau lihat dia kasih nggak sebelah lagi pipinya. Sherlock ya dek ya, alamatnya dek. Kita mau lihat nih ke sana. Yang di Jambi yang di mana? Tolong dong tes dong dia ngikutin Yesus atau enggak. Ini namanya apa? Ajaran lip service doang, ngomong doang indah tapi nggak mampu dilakukan dek. Ngapain Yesus ngajarin kalian ditampar pipi kiri kasih kanan kalau kalian nggak bisa menjalankan? Lihat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad nih. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, kata sahabat, bagaimana muslim yang baik? Sebaik-baiknya muslim adalah yang tetangganya aman dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Keren banget tuh. Ya Rasulullah, seperti apa muslim terbaik? Yang paling baik kepada istrinya. Ya Rasulullah, siapa yang harus dihormati? Ibuku atau bapakku? Ibumu, bapakmu. Ini ajaran yang bisa dilakukan saat sekarang ini, brother. Ini ajarannya apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Janganlah melawan orang yang jahat kepadamu. Giliran istrimu diperkosa, kamu boleh ngelawan nggak? Nggak boleh. Ajaran nggak relevan dekku. Nabi Muhammad dalam Al-Quran Allah ajarkan uzina, diizinkan. Artinya sebenarnya nggak boleh. Ngerti kan? Kalau ada kata izin di awal berarti sebelum diizinkan itu tidak boleh. Apa itu? Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Maka kami berperang itu harus ada syarat. Nggak ada ceritanya apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Itu ajaran alegori, perumpamaan. Kucing. Ngapain digembar-gemborkan ajaran kayak gitu? Apa yang kalian promosikan di hadapan kami itu semuanya nggak ada gunanya. Tapi kenyataannya muslim yang paling banyak neror. Itu bagaimana? Kenyataannya gini, Neror siapa? Bang Eki. Kenyataannya Neror gini, Bang nggak Eki. Islam katanya. Bang Eki, kenyataannya gini. Pada saat Kristen mengatakan tampar pipi kanan kasih pipi kiri, pada saat perang salib itu terjadi nggak? Nah, ada malah mayat-mayat orang Islam dipotong-potong dimakan sama mereka. Oh iya, pada saat perang salib Ya. itu terjadi nggak? Coba, itu yang pertama. Yang kedua,
Hitler itu membunuh berapa orang itu? 6 juta 6 jiwa, juta 6 juta orang Yahudi. Bayangkan Itu coba. pertama kantong Kristen asal muasalnya perang dunia pertama nih. Orang Kristen yang paling barbar yaitu orang Jerman. Jerman itu kantong Kristen Protestan loh by the way ya. Semua petinggi-petinggi Protestan itu berasal dari Jerman guys. Dan perang dunia pertama yang paling agresif, paling kurang ajar itu Jerman sampai dia dikenai sanksi oleh dunia atau dibatasi tuh militernya tuh. Makanya dia ngamuk di perang dunia kedua. Dia bunuhlah orang-orang di Polandia tuh. Siapa tuh? Hitler tuh. Orang Jerman tuh si anak-anak Theos yang NPD yang aku ras superior dari suku Arya itu nenek moyang kalian. Dan kalian tahu nggak Kristen di Indonesia ini dapat Kristen dari mana? Nih dari orang-orang Jerman nih bukunya nih. Siapa mereka? Rohden, Frederick Fabry, Nomensen. Kalian dapat Kristen tuh dari orang-orang rasis yang ideologinya tuh rasisme dan nasionalis. Mereka yang membantai orang-orang Yahudi, di mana mereka membenci Yahudi gara-gara nenek moyang Kristen bernama Martin Luther membuat buku Vom Sem Hamporah, di mana dia menghina Tuhannya orang Yahudi dan melecehkan orang Yahudi. Di situ dia mengatakan Yahudi itu bukan lagi umat pilihan Tuhan tapi umat pilihan iblis. Bahkan doktrin ini diajarkan ke sekolah-sekolah loh, diajarkan di seminari. Makanya ada yang namanya antisemitik. Giliran kalian dulu nenek moyang kalian benci banget sama orang Yahudi sampai dibunuh 6 juta. Giliran orang Yahudi membunuh orang Islam, kalian bilang Yahudi bersama Tuhan, Yahudi bersama Tuhan. Tuhan baik. Emang agak lain kalian. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus tadi kamu bilang buktinya umat Islam yang paling banyak meneror. Kalau mau mengukur perilaku yang dipengaruhi oleh agama, kamu jangan ambil satu contoh kecil. Kamu ambil itu rentang panjang kehidupan dari sejarah. Nih aku tunjukin sama kamu sejarahnya. Mulai dari sejarah peradaban pertama. Lu tahu itu Konstantin orang pertama sekali yang ngizinin Kristen jadi agama di negaranya. Itu penjajah. Dia membawa-bawa tanda salib waktu dia menjajah Italia, memenangkan peperangan dengan orang Itali. Kedua, perang salib. Itu pakai salib, bre. Berapa tahun itu berdarah-darah perang salib. Kemudian apa? Inkuisisi. Kejahatan kok berjamaah. Sudahlah berjamaah, beratus-ratus tahun dilakukan. Dibenarkan lagi sama gereja. Ini namanya kejahatan agama. Hampir 500 tahun dibenarkan inkuisisi oleh orang Katolik. Jangan salah, Protestan juga menginkuisisi. Anak baptis dibunuh sama siapa? Zwingli dan John Calvin. Itu petinggi kalian tuh, bapak-bapak gereja kalian tuh Protestan, yang anak-anak bungsu-bungsu katanya, padahal kalian yang hadirnya di abad ke-16, nggak tahu malu. Nah terus, kalau kalian mau lihat perang dunia pertama dan perang dunia kedua, itu yang bajingan-bajingan di situ tuh anak-anak Theos. Ya, paham kalian? Belum lagi asimilasi paksa Kanada, Afrika, Filipina gara-gara mau mengkristenkan orang lain. Belum lagi ketika anak-anak Theos konferensi Berlin, di mana mereka membagi-bagi wilayah Afrika tanpa mengajak orang Afrika, padahal Afrika sudah punya peradaban. Raja paling kaya namanya Raja Musa ya kalau nggak salah. Sampai-sampai dia bagi-bagi emas di Mekah itu. Datangnya diperbudak. Dalilnya ada lagi bulah kepausan yang keluarkan itu doktrin interkaitera. Emang bajingan anak-anak Theos ini loh, NPD. Sikap-sikap MPD inilah yang membuat orang kehilangan empati, merasa dia anak Tuhan, bisa seenak-enaknya, kami sudah pasti masuk surga ditebus sama Tuhan. Gara-gara sikap kalian yang NPD inilah rusak peradaban bertahun-tahun. Fakta membuktikan di mana kantong Kristen menjadi mayoritas, disitulah rusaknya peradaban. Buktinya abad ke-9 Kristen yang menjadi otoritas tertinggi waktu itu. Giliran umat Islam nih, bayangkan ya yang lucunya ya, Tuhan kalian lahir di Yerusalem, tidak mampu memerdekakan orang Yahudi. Setelah dia ke surga, dia habis berantakan Yerusalem, dihajar sama Raja Titus. Tahu-tahu ketika Umar Ibnu Khattab memimpin Yerusalem, mengambil kunci dari Sopronius, 372 tahun orang Kristen Yahudi aman di bawah pemerintahan Khalifah. Ini nih selebeo. Belum lagi ketika Turki Utsmani, ya, kalian Kristen Armenian yang sebelum kalian dibunuhi 1,6 juta dibunuh waktu itu sama orang-orang Turki Utsmani, berapa ratus tahun kalian hidup berdampingan dengan umat Islam? Lama, hampir 800 tahun ya, berapa tahun tuh? Giliran kalian jadi mayoritas, kalian bunuhi, habis suku Indian nama kalian, habis suku Aborigin nama kalian, suku Inka kalian persekusi. Kalian aniaya mereka, suku Inka itu sejarah.
Lah kalian yang ngaku minoritas di Indonesia hidupnya enak-enak aja, tiba-tiba melakukan kami tertindas, kami tersakiti, gereja kami diteror. Giliran ditanya gereja kau yang mana diteror, bukan gereja saya tapi gereja si Anu. Tahu pun nggak kok masalahnya, hantu belau. Selamat datang. Kalian iya nggak usah, udah nggak mempan menstigmakan Islam itu agama teroris karena Bentar, 9/11 udah kebongkar. Oh, ini bentar dulu. Ini sebentar. Ini gini loh. Jadi saya gini loh. Ini kan Eki kan udah kayaknya sekarat. Saya bawa dulu ke rumah sakit ya. Ya lanjut. Aku mau bilang gitu. Jangan pingsan ini, Ki. Masih bernapas kau, Ki. Ayo Eki, yuk naik. Ayo itu dibawa. Masih kencang napasnya, Bang. Dibawa sama Pak Ardi itu. Ayo, masuk Nih, mobil. saya ada oksigen ini. Ayo, di dalam mobil ada oksigen. Yuk, masuk yuk. Ya, teman-teman yang ada di bawah. Lanjut lagi, Kak. Bantu Lanjut tap lagi, Kak. layar. Iya. Lanjut lagi, Teman-teman yang ada di Kak. bawah Ini bantu Eki tap nih. layar, di share-share ya, di follow-follow teman-teman, follow-follow, Masya Allah. Silakan nih. Nih Uni Saya kasih kamu follow ilmu dong, nih teman-teman Eki. di bawah. Di follow Akun Bang saya, Ardi, teman-teman. akun Bang Ardi, akun Uniriva di follow teman-teman ya. Akun Bang Ardi sama akun Uniriva. Ya, ini Kamu abang-abang tahu nggak, saya. Kakak saya. Tolong di follow ya Bang Ardiansa teman-teman. Akunnya si Iqbal juga di follow, tambahin juga subscribernya biar berkembang besar dan konsisten untuk dakwah kita. Ini. Gini Di Eki ya. HP saya tuh Bang Iqbal, di HP saya itu ada 16 akun di HP saya. Aku 32 loh. Aku aja 32 nggak sombong loh. Aku 32 akun nggak sombong loh. Tapi ada yang kependet permanen nggak Uniriva? Ada nggak yang kependet? Udah 5, yang ratusan ribu udah, yang ratusan ribu udah 3. Gas dulu, Kak. Ya udah Apa? minta gitu. digas. Ya. Kamu dibawa ke rumah sakit itu. Kamu dibawa ke rumah sakit masih dijemput sama Bang Ardi. Bentar, tunggu di Ya, rumahmu ini ya. aku kasih informasi buat Eki nih. Aku mau kasih ilmu buat Eki. Jadi gini adikku Eki ya, mohon maaf ya Eki. Ilmu yang Uni sampaikan ini fakta sejarah. Memang agak sedikit mengguncang. Kamu tahu tidak yang paling keji itu apa? Gereja itu kalau nggak kebongkar bobroknya, dia nggak minta maaf. Nih kasus yang paling baru nih. Dulu tahun 2014 Eki ditemukan mayat-mayat anak-anak suku Indian tak bernama di bawah sebuah sekolah asrama boarding school yang dikelola oleh gereja. Kamu tahu nggak yang terjadi apa? Ditemukan hampir 800 mayat di mana anak-anak itu adalah anak-anak yang dipaksa diculik dari rumahnya, dibawa ke sekolah asrama yang dikelola oleh gereja. Mereka dipaksa dibaptis, nggak boleh pakai bahasa Indian, harus pakai bahasa Inggris, harus mengikuti Bible. Mereka dipaksa sampai mereka tidak bertumbuh berkembang karena mereka mati disiksa. Ditemukan hampir 800-an jasad tak bernama. Nah itu di kalau nggak salah itu di mana, di Kanada. Paus Vatikan yang udah meninggal kemarin tuh minta maaf. Pertanyaan gue, gunanya minta maaf buat apa? Sudahlah, desakan manusia membuat mereka minta maaf, bukannya malah mengakui bahwa emang kami dulu bejat gitu ya. Tapi enggak, minta maaf setelah didesak sama orang, setelah diselidiki bahwa terjadi pembantaian secara keji di sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja. Dan tahun 2014 juga ditemukan 769 bayi-bayi di septic tank, di mana panti asuhan itu dikelola lagi-lagi sama gereja Katolik. Kalau nggak ketahuan, nggak dibongkar, nggak bakalan ketahuan. Dan lu tahu nggak dulu waktu inkuisisi ketahuan dan sudah dirubah peradabannya, hampir 500 tahun dijalankan inkuisisi itu. Seorang raja, kalau nggak salah namanya Raja Leopold, siapa aku lupa ya, sorry ya kalau aku lupa nama rajanya. Jadi dia menyidak lah gereja-gereja atau patriark-patriark untuk didatangin gitu. Dibuktikan bahwa ini aku baca dari jurnal loh. Kalian di sini mengadakan penyiksaan enggak? Si patriark gerejanya bilang enggak, kami nggak melakukan hal itu. Tahu-tahu waktu diperiksa gerejanya, di bawah-bawah itu tempat-tempat penyiksaan. Emang bajingan mereka ini. Bukan kau memang, nenek moyang kau, ya. Mereka menutupi kejahatan mereka. Setelah ketahuan baru minta mangap. Minta mangap setelah ketahuan. Tapi yang dituduh teroris adalah Islam gara-gara 9/11. Dan kalian tahu, Pentagon mengakui bahwa ternyata itu adalah rekayasa. Udah banyak spekulasi, makanya banyak yang mualaf setelah tahu kejadian itu. Nah, kalian bawa-bawa bom Bali.
Pertanyaan gue, sebanding nggak bom Bali dengan bom Nagasaki dan Hiroshima? Hah? Ayat apa yang dibawa sama Amrozi itu untuk membom gereja kalian, sementara Abu Bakar Siddiq ketika orang sedang berperang, apa kata Abu Bakar Siddiq? Jangan kalian rusak sinagog, jangan kalian rusak gereja, jangan bunuh rabi-rabinya. Kalian bawa kejahatan satu orang umat Islam, seupil kejahatan umat Islam, langsung kalian bilang kan Islam yang meneror. Sementara puluhan tahun kalian hidup berdampingan dengan umat Islam, bebas ke gereja. Sumatera Barat, kampung halaman gue, Bukit Tinggi. Kau pernah ke Bukit Tinggi nggak, Eki? Kau tahu nggak di Bukit Tinggi itu ada gereja warisan penjajah, gereja Katolik sama gereja Protestan. Kau tahu kalau Sumatera Barat itu hampir 100%-nya itu Islam, karena adat basandi, syarat basandi kita bula. Karena fondasi agama, fondasi budaya di Islam itu fondasinya Al-Quran. Hampir 100% loh. Gereja warisan penjajah aja nggak diganggu gugat sama orang Minang loh. Masih ada penghuninya di situ, pendatang-pendatang ke Minang itu. Kalian bilang pula kami teroris. Kalau misalkannya kalian dipersekusi, berkacalah dulu kelakuan kalian baik atau enggak. Ketika kalian dipersekusi mungkin karena kelakuan kalian, jangan bilang kami ini yang jahat. Lagi pula kami tidak membenarkan persekusi. Kalau ada umat Islam, orang Kristennya lagi beribadah, enggak mengganggu kalian, ngapain kalian takut diinjili? Apa iya akan berubah akidah kalian gara-gara Yesus mati dan bangkit dari ketiga? Bodoh kali kita umat Islam ini ketakutan dengan penginjilan kayak gitu. Tapi kalau kalian takut umat Islam ditawarkan indomisasi dan kelaminisasi, iya takut kita. Kalau kalian takut didakwahi sama pengkhotbah gereja, datang mereka ke rumah kalian, terimalah saudaraku, kalau perlu bikinkan kopi buat mereka, biar mereka duduk mengajarkan agamanya sama kalian. Jangan kalian usir. Nih aku nih umat Islam ya, belajar kalian apologetik, tunggu para penginjil itu di rumah kalian. Putarkan live kalian, duduk kalian di situ, tanya saja kepada mereka, dari mana kau tahu semua yang kau sampaikan? Mencret mereka, mencret. Nggak perlu kalian repot-repot takut sama orang yang menginjili kalian. Gitu brotherku ya. Ngapain umat Islam takut kalau ada orang Kristen yang menginjili? Aku tunggu. Aku kalau perlu pendeta yang datang menginjili aku, iya, ku berikan mereka rendang Padang. Ini Pak Pendeta duduk di sini di rumah Uni Rifa. Injili kami sekeluarga, tapi saya duduk di sini ya. Ha. Umat Islam begitu sekarang ya. Jangan kalian takut lagi kalau ada orang Kristen menawarkan agamanya. Kenapa? Tanya aja kepada mereka, dari mana kau tahu, Dek? Aduh, bakalan pulang mereka. Jadi begini, pada mulanya firman-firman ada. Tanya lagi, dari mana kau tahu? Jadi begini, kau tahu siapa penulis Bible? Matius. Dari mana kau tahu? Jadi begini, pada mulanya firman A. Mutarlah di situ ya. Nggak perlu umat Islam. Wallah, tidak akan ada umat Islam yang berakal masuk Kristen karena dakwah Kristen. Wallah. Yang adanya umat Islam masuk ke Kristen itu kalau nggak urusan perut, kalau nggak dibawa perut, pasti itu. Karena Allah sudah mengatakan melalui kepada Nabi Muhammad bahwa kemiskinan mendekatkan diri kepada kekufuran. Makanya umat Islam jangan mau miskin, kita harus kaya. Gitu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.